Iya. Nah, sampai kapan. Mungkin sudah ada skenario atau insentif program ketika pandemi ini sudah dipikirkan belum sih itu Mbak? Ketika Ini pandemi udah selesai. Kan optimismenya Pasti selesai. Pasti tahun Harus depan lah selesai. ya, harus selesai kan ya. Paling kan gimana supaya merangsang mereka ke Korea lagi. Sebenarnya untuk Insentif yang sebelumnya masih berlaku. insentif sebelumnya masih berlaku. Kita kan biasanya ngasih support ya, ngasih support ke grup-grup insentif di Indonesia, dari Indonesia ini. Nah untuk kedepannya kalau misalkan kemarin kita dapat selebaran dari K-MICE, dari MICE, Biro MICE-nya kita dari pusat, itu nanti kalau misalkan kan di cancel tuh mereka yang tahun 2019 cancel. Nanti kalau udah confirm nanti diselenggarakan sebelum Juni 2021 itu akan dapat tambahan support lain gitu, dari mungkin ada pengurangan ada ada kasih suntikan subsidi financial atau dana, support lah kayak biasa gitu, atau mungkin nanti mungkin di new normal nanti kan kita mungkin harus memakai masker ya. atau itu kan tetap harus ada yang itu akan kita support juga gitu. Jadi kan intinya sih kemarin itu kalau misalkan udah fix sampai 2021 nanti sebelum Juni 2021 itu akan dikasih support support yang istilahnya levelnya Juni 2021. Sebelum Juni 2021 nanti kalau misalkan udah fix tanggal-tanggal sebelum itu nanti kita akan kasih support gitu. Ada support. Setelah itu kembali normal. Mudah-mudahan sih. Mudah-mudahan normal. Kita lihat dulu nanti kan. Itu kan untuk Initial. memancing Mas, untuk memancing insentif grup dari seluruh dunia itu untuk kembali datang ke Korea. Jadi diberikanlah beberapa insentif support ya, biasanya kan kita memberikan itu dalam bentuk souvenir, dalam bentuk nonton performance, atau kita makan malam, atau welcoming ceremony di bandara. Nah ini akan ditambah nanti wacananya itu akan beberapa tambahan support. Salah satunya bentuknya financial support. Jadi kayak lu datang ke Korea nanti kita gaji deh, kayak kasarnya per kepala sekian gitu misalnya. Per kepala sekian misalnya. Itu nanti yang nanti akan kita umumkan belakangan. Jadi untuk setiap grup yang akan berangkat sebelum Juni 2021 itu akan mendapatkan jenis support yang seperti ini. Jadi nggak memandang regardless size-nya berapa orang gitu kan, grup semuanya jadi pasti tidak ada minimum ya, hitungannya jadi per kepala ya. Soalnya kan kalau misalkan sekarang kan kemarin kita kan ada minus 10 atau gitu. Sekarang nggak ada minus, semuanya dapat gitu. Okay. Rencananya seperti itu gitu. Rencananya itu berarti kita sama-sama optimis tahun depan ya sudah running. Iya kita optimis, kita harus ya. harus optimis kita. Kalau saya pribadi sih mungkin sekitar musim gugur udah mulai lah. Tahun depan sih lah ya, mungkin kita udah akan. Tapi kalau memang kalau Indonesia kan seperti yang disampaikan pemerintah bahwa Indonesia tidak akan membuka border sampai dengan Desember 2020 gitu kan. Tetapi 2021 kita udah mati gitu. Kelamaan kita udah buyar nih kantor langsung. Jadi saya rasa sih kita harus optimis lah. Iya, tetapi saya rasa kalau misalnya negara-negara di sekitarnya seperti Singapura, Malaysia, Thailand, apa segala macam sudah buka border, saya rasa Indonesia juga pasti akan buka border gitu. Mungkin dengan kebijakan travel bubble tadi, karena seperti yang kita ketahui satu-satunya negara yang sudah mulai menerima wisatawan masuk Turki, Turki sama Dubai, Turki, Dubai, Qatar. Kita juga sering gara-gara mereka sudah buka ke kantor juga pada nanya Korea kapan. Pasti kita jadi tahu sih kayak gitu. Jadi orang-orang masih itulah ya, masih jadi karena kita juga ada bagian tim untuk monitoring market ya, maksudnya bagian research di sini itu sama Mbak April. Jadi pemerintah Korea membuka international bordernya
saya yakin wisatawan akan membludak gitu. Dan saat sekarang ini kan memang pemerintah Korea ini sedang membereskan beberapa infrastruktur yang terutama yang berkaitan dengan fasilitas kesehatan di bandara dan lain-lain, dan fasilitas kesehatan juga di tempat-tempat atraksi umum, karena beberapa atraksi wisata yang dimiliki oleh pemerintah sampai sekarang ini kan belum dibuka ya Mbak Irma ya, tapi untuk yang swasta udah ada beberapa yang dibuka. Berkala sudah dibuka sih. Oke, Mbak, Mas, ini ada pertanyaan dari audiens. Jangan susah ya. Ada 3 nih yang masuk. Oh iya, itu kita juga punya, lupa kan tadi. Oke, karena apa tuh? namanya, kita kan punya hadiah ya. Oh, kita punya hadiah. Hadiah. Jadi hadiahnya tadi tuh aku ambil dulu ya sebentar, Untuk biar penanya terbaik untuk ya. penanya 1, 2, 3. Tapi Oke. kita punya ada 3 hadiah. Kita menyediakan 3 hadiah. Ini yang pertama mungkin Mas Imut aja yang jawab ya. Sebenarnya suasana kota Korea saat ini seperti apa? Lalu yang ingin melakukan bisnis ke sana seperti apa? Ini panjang juga pertanyaannya. Bagaimana cara memastikan bahwa melakukan kunjungan bisnis ke Korea itu aman? Suasana di Korea itu sebenarnya sama seperti di kita, Mas. Semuanya itu sudah beradaptasi dengan new normal ya, karena new normal itu kan satu kondisi yang saat sekarang ini sudah terjadi tidak hanya di Korea, di Indonesia, tetapi juga di negara-negara tetangga yang dekat. Untuk bisnis domestik sendiri itu udah running gitu. Yang jadi permasalahan itu adalah belum dibukanya international bordernya. Nah, kalau berkaitan dengan aman atau tidaknya perjalanan bisnis ke Korea, kembali lagi ke pribadi kita, apakah kita bisa menjalankan protokol kesehatan itu dengan benar gitu. Karena kalau misalnya kita pribadinya tidak mau melaksanakan protokol kesehatan secara benar, secara aman, ya berarti kita membuka diri untuk sebuah risiko bahwa kita akan terinfeksi pada saat kita melakukan perjalanan dinas di sana. Dan saya rasa juga tidak mungkin kita bisa melakukan perjalanan dinas atau perjalanan bisnis ke Korea tanpa mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya misalnya dengan menggunakan masker gitu kan. Kita nggak menggunakan masker di sini aja kita didenda, apalagi di Korea. Saya rasa aman-aman saja, cuman kendalanya seperti yang disampaikan oleh Mbak Irma tadi, akses bahwa pada saat kita sampai di Korea kemudian kita melakukan tes kesehatan, pada saat kita dinyatakan menunjukkan ada gejala positif COVID-19, kita harus dirujuk ke fasilitas kesehatan pemerintah. Tetapi pada saat kita tidak menunjukkan gejala apa-apa, kita negatif ya atau non reaktif, kita harus karantina mandiri 14 hari. Jadi spending cost-nya juga saat sekarang ini menjadi salah satu PR concern yang luar biasa untuk perusahaan. Seperti ketahui, perusahaan itu saving budgetnya kan luar biasa. Biasanya 5 hari biasanya. Iya, bisnis. Ini dikasih dapat giveaway yang nanya jadi banyak nih Mbak. Oh iya. Ini giftnya aku Giveaway-nya mau apa, pamer Mbak? dulu ini. Ini kan kita karena apa namanya tukang jalan-jalan ya. Jadi kita nyediainnya ini tuh kayak semacam travel bag. pouch gitu. Travel pouch. Ini kan kayak ini yang paling gede nih. Itu Kayak biasanya buat pakaian dalam pakaian. biasanya. Terus ini juga ada apa namanya? Ini buat kosmetik, terus ada buat Terus ini ada yang sendal-sendal paling kecil tipis. sama ini, jadi banyak ininya, ada banyak kontainernya. Tuh, jadi buat nanti kalau udah lumayan siap tuh jalan-jalan buat para travelers lagi. tuh. Ini ada yang kecilnya juga. Jadi buat yang Jadi suka di jalan-jalan. koper itu rapi lah ya, Rapi. gitu. Jadi chill. Yuk. Oke, lanjut ke pertanyaan ini mungkin ke Mbak Irma sekarang nih. Selain tur pasar tradisional, apakah tur K-pop dan drakor juga laku? Oh, itu jangan orang Indonesia? ditanya. Itu pasti itu ya Mbak. Itu jangan tanya, sebelum ke pasar tradisional juga pasti pasti ke situ dulu, karena kan kebanyakan sih kalau orang Indonesia ke Korea itu pengen lihat K-popnya gitu kan, pengen lihat tempat-tempat syuting Filmnya, syuting filmnya kayak Nami Island kan. Itu K-pop sama K-drama itu sudah pasti menjadi atraksi nomor 1 sih gitu. Pasti. Penarik minat nomor 1 untuk orang K-pop. pergi ke Korea. Indonesia K-pop, apalagi kan sekarang ada BTS lah ya gitu kan. Sekarang lagi heboh lagi, lagi booming lagi. Jadi Padahal sebelum pandemi konser-konser
K-pop luar biasa. Udah luar ramenya biasa, kan di sini. Luar ramenya biasa, di sini, luar iya. biasa. Sedih. Dan sebenarnya juga waktu bulan Juli itu kan sebenarnya ada satu international festival yang dilaksanakan di Busan kan. Itu yang Boryong Mat Festival itu. Jadi kalau misalnya dari siang sampai sore itu festival mandi lumpur itu yang di pantai itu, kalau malamnya itu lanjut dengan konser-konser. Nah, itu tahun ini tidak ada. Semuanya sih nggak ada. Sekarang untuk summer festival udah Untuk nggak summer ada. festival tidak Masih. ada. Ini lanjut nih Mas, terkait sama program D2G Korea dan Indonesia. Ada pertanyaan, setelah pandemi untuk meningkatkan pariwisata kedua belah pihak, apa yang akan kira-kira di Kedua belah pihak mana nih? antara G2G. G2G antara Indonesia dan Korea? Dan Indonesia. Ada program yang kira-kira akan dibangun gitu? Jadi untuk program G2G, government to government antara Indonesia dan Korea itu sebenarnya sudah dimulai, Mas. Antara lain seperti yang kita bilang tadi, per Yang 17 itu 17 ya. Agustus itu antara Kementerian Luar Negeri dan Indonesia dan Kementerian Luar Negeri Korea itu sudah melakukan satu wacana untuk membuka visa bisnis, ya, tapi dengan kondisi yang seperti kita jelaskan berulang-ulang tadi gitu. Terus sebelumnya ini juga ada wacana juga mengenai travel bubble gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali hal-hal yang dilakukan untuk mengatasi supaya industri pariwisata ini tidak mandek, tidak berhenti antara kedua belah negara gitu. Banyak sekali. Tapi kalau misalnya pandemi ini berakhir seperti yang saya katakan tadi juga, seperti yang Mbak Irma bilang juga, bahwa begitu Korea ini mengumumkan dia membuka international bordernya, yakin aja wisatawan itu pasti Langsung. akan kembali. Haus hiburan, haus jalan-jalan. Betul. Karena orang Korea juga seneng banget ke itu kan, seneng ke Bali kan. Bali dan Lombok. Lombok. Jadi ada juga kan itu direct flight dari Incheon Bali gitu. Mungkin itu nanti kedepannya kalau misalkan ini udah selesai terus membeludak, ada kemungkinan mungkin nambah flight dari sana, dari timur langsung ke Incheon gitu kan. Betul. Soalnya sekarang Lombok itu favorit destination-nya orang Korea untuk honeymoon. Untuk honeymoon. Lombok. Lombok, Bali. Ini mungkin satu lagi nih Mas, Mbak. Untuk pendidikan bagaimana para student yang mau kuliah di sana? Apakah sudah bisa kembali kuliah? Ini sudah terjawab ya tadi. Udah, ya? tadi udah. Karena sebetulnya kenapa bisa? staff kita ada yang dapat beasiswa di sana baru berangkat kemarin tanggal 16 Agustus. Oke, terus selanjutnya ada yang bertanya kesiapan Korsel setelah pandemi berakhir khususnya MICE dan laser. Tadi sebenarnya udah terjawab juga ya. Terjawab juga. Kita siap-siap aja. Kita sekarang let's see dan siap-siap lah. Selanjutnya ada lagi update objek wisata di Korea terbaru, listing 5 gitu Mbak, ada yang baru? Yang 5 yang lagi kita mau boost itu sebentar aku cek dulu. Itu Busan, yang pasti Busan sih. Busan kan mungkin yang nonton ada yang tahu dramanya The King, Eternal Monarch itu Busan. ya? Itu Busan, di situ kan banyak ada ada Dongbek Island-nya yang jadi pusat kerajaannya di situ. Terus selain itu ada Jeonju juga. Jeonju tradisionalnya kayak semacam Jogjanya Indonesia lah ya gitu kan. Traditional city dari pusat kebudayaan Korea itu ada di Jeonju. Terus ada di sebelah itu Donghaean itu bahasa Indonesianya bahasa Indonesianya Laut Timur lah ya. Laut Timur itu ada namanya Gangneung. Di situ Gangneung itu sekarang bukan sekarang sih, sudah di-develop sebagai destinasi pecinta kopi. Pecinta kopi. Jadi sepanjang jalan itu coffee street, kafe dari berbagai dunia. Dari Indonesia juga ada kopinya. Kalau misalkan lagi di Korea Kopi pengen Indonesia? kopi Toraja, kopi Gayo. dari sepelosok Indonesia ada di sana gitu. Dari ujung sampai ke ujung itu kafe jadi bisa dipilih. Itu ada muncul di berbagai variety show juga ada, terus di drama juga ada. Paling itu sih sekarang Busan, Jeonju sama Gangneung gitu. Oke.
Ini satu lagi Mbak, mungkin ini terkait sama aplikasi Map Corona mampu menekan laju penyebaran Aplikasi virus. apa? Aplikasi Map Corona. Di Jadi Korea di ya. Korea. Oke, tracing gitu kali Tracing ya. Tracing ya. Tracing. Semacam map Itu tracing. seberapa efektif sih? Korea tuh kalau masalah tracing ya, aku kalau punya jempol 10, aku anjungin 10 sih. Mereka masalah tracing, masalah itu tuh sangat akurat. Jadi itu benar-benar ngebantu masyarakat Korea untuk aware daerah mana yang kena. Kayak Yang semacam kemarin kan yang zona merah parah gitu ya. Daegu kan. Itu kemarin Daegu kan zona merah kan. Itu jadi orang-orang nggak ada yang datang ke Daegu pas saat itu gitu kan, pada karena kan tahu itu zona merah. Jadi kalau misalnya dibilang membantu, ditanyakan membantu atau enggak, itu sangat membantu sih untuk masyarakat Korea untuk stay aware aja gitu. Gitu. Dan karena orang Korea sangat nurut sama pemerintah sih, mereka percaya banget sama pemerintah. Jadi mudah diatur. Mudah diatur ya. Oke, dari beberapa pertanyaan itu suggest yang mana Mas yang berhak atau Mbak yang berhak itu dapat itu? tim itu aja deh, tim venue kita serahkan ke Teman-teman tim dari venue aja. Kita nanti yang Om menentukan. Pimpah dari tim venue, nggak Om Pimpah sih, nanti Dan juga sama tim nama-namanya venue. ada. Nanti dapat ini ya, kita kirimkan. Terus tim teman-teman venue dapat nggak? Teman-teman venue boleh Menyusul. sih, nanti kita kirimkan ke venue. Nanti kita kirim aja. dikirimkan menyusul ke venue. Mungkin pertanyaan kalau saya ini lebih ke ini pertanyaan yang ini Mas tadi. Program kerjasama G2G. Setuju gak? Itu siapa yang nanya? Program dari G2G itu ya sih, Boleh. itu G2G ya. Terus Program G2G. sama mungkin K-pop ya. G2G, K-pop, oke. ya. K-pop boleh. K-pop Terus karena yang yang terkait sama pertama trennya nih. itu ya. Sama yang objek wisata terbaru ya. Oke. 3 itu ya. Objek wisata terbaru. Oke, itu ada 3 ya. Selamat dapat ini. Oke. Baik, karena ini waktunya agak terbatas sebenarnya, menarik sih perbincangan ini. Tapi buat yang belum menyaksikan ini secara langsung, ada rekamannya bisa disaksikan di YouTube channel kita dan IG story kita ya. Oke, mungkin sampai di sini. Semoga diskusi ini bermanfaat. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih. Terima kasih. Ya.